Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang digumuli oleh kita, klasis-klasis ada di Kupang Daratan termasuk Pulau Semau, yang kita ada dalam pertukaran pelayan antar klasis. Dan kami kelas Kupang Timur boleh bertemu dengan klasis Kupang Tengah. Saya dan teman-teman dari kelas Kupang Timur dari minggu yang lalu sudah ada yang mulai berpelayanan di kelas Kupang Tengah, disesuaikan dengan jadwal yang ada. Hari ini Pak Mama, saudara-saudara, dalam kebaktian pagi hari ini, kalau beta sudah kenal diri pas Pak Mama pikir Imam Pendeta ini tadi sudah ada dengar di warta pelayanan, tapi ada baiknya saya kasih tahu supaya kalau kita bertemu entah di cabang Pilo, entah ketemu di Pantai Pamuti atau Patobo dan lain. Pak Mama, saya Pendeta Isterina Katarina Elizabeth Solai kejadian memiliki sarjana teologi. Saya orang campur, dapat suami orang Melbaki, anak batas Taros Melbaki. Saya punya suami Bapak Bobi Arianta Solai dan anak satu ada bersama-sama dengan kami. Yang satu sudah pulang, anak yang pertama seorang putra. Pak Mama, saudara, saya melayani di jemaat Ebenezer Olpua Merdeka. Nanti Pak Mama bilang ini tadi sebut Ebenezer Olpua, tapi yang betul biasa dengar hanya Getsemani Olpua. Kalau kita di batas antara Kupang Timur, Kupang Tengah, nah, saya gereja yang ada di situ, pas batas yaitu Ebenezer Olpua Merdeka. Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari perkenalan, hari ini saya dan Papa Mama masih ada dalam suasana perayaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia, dan kita juga boleh merayakan Minggu Bulan Kebangsaan yang ketiga tepat hari ini. Dan sesuai dengan kalender bacaan kita pada minggu pagi hari ini, kita akan merenungkan surat Yakobus 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 di bawah tema dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dipimpin oleh hikmat Tuhan. Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang ngomong tentang dipimpin, tentu ini berhubungan dengan yang memimpin kita punya cara berpikir, yang memimpin kita punya cara bertutur kata atau berkata-kata, atau yang memimpin kita untuk kita berperilaku satu dengan yang lain. Nah, hari ini surat Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 mengajak saya dan Papa Mama untuk berefleksi. Sudah seperti apa perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya dari hari kemarin sampai hari ini, dan bagaimana ke depannya? Sudahkah dipimpin oleh hikmat Tuhan? Ini jadi sebuah perenungan kita. Papa Mama, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kata hikmat, mungkin kita sudah baca ulang-ulang dalam firman Tuhan atau kita sudah dengar tentang kata hikmat itu. Tapi kita perlu untuk mengetahui secara baik dan tepat apa yang disebut dengan hikmat itu. Kalau secara umum hikmat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut wisdom adalah suatu pengertian dan pemahaman yang sangat dalam mengenai barang, mengenai orang, kejadian atau satu situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan penilaian dan perbuatan sesuai dengan pengertian hikmat tersebut. Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau itu kata hikmat, apa arti dari hikmat Tuhan? Dalam Alkitab istilah hikmat sangat luas dan merangkum banyak pengertian. Saya catat di sini ada 3 pengertian. Yang pertama, hikmat
yang telah kita dengar. Hikmat Tuhan dalam Alkitab yang ketiga, dia mengandung pengertian, yaitu dorongan dan semangat bekerja keras, jujur dan adil, bahkan hidup sederhana, menikmati makanan yang menjadi bagiannya. Bapak, Mama, saudara-saudara, kalau kita dengar pengertian yang sebenarnya menurut Alkitab, tentu ini berbicara tentang hikmat yang tidak menekankan kepada pengetahuan teori seorang bilang, tetapi kita juga bisa melihat di sini bagaimana hikmat dari orang yang berhikmat adalah mereka yang benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang keadilan, kejujuran, kelemah lembutan, dan seterusnya. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan bersama dalam kehidupan jemaat yang menjadi tujuan dari surat Yakobus ini. Bapak, Mama, saudara-saudara, dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18 adalah bagian yang ditulis kepada 12 suku yang ada di perantauan. Itu kita bisa bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 1, mana alamat surat ini ditulis. Sedangkan Yakobus pasal 3 ayat 13 ayat 18 ini, kalau kita baca dan kita juga dengar baik-baik, dalam awal pembacaan firman Tuhan ada sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Yakobus kepada jemaat yang ada di perantauan itu. Dalam ayat yang ke-13a kita bisa melihat di sana bahwa yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah dia tidak menuntut jawaban dari jemaat yang menjadi tujuan firman Tuhan itu, tetapi pertanyaan itu akan dijawab oleh Yakobus sendiri di dalam surat yang dia tulis. Bapak, Mama, saudara-saudara, kita perlu ketahui bersama bahwa surat Yakobus ini penulisnya itu adalah Yakobus saudara Yesus. Dalam Galatia 1 ayat 19 kita bisa lihat di sana. Bukan Rasul Yakobus anak Zebedeus yang terdiri dari 12 rasul itu. Sehingga Bapak, Mama, saudara-saudara, penulis surat Yakobus ini dia betul-betul tahu apa yang menjadi pergumulan dari jemaat yang menjadi tujuan dari surat ini. Sehingga dia memulai akan nasihat itu dengan sebuah pertanyaan yang tidak menuntut jawaban dari jemaat, tapi dia akan menjelaskan kembali kepada jemaat seperti apa yang harus mereka lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bagi Yakobus, orang yang berhikmat adalah dia yang dapat menunjukkan perilaku yang baik. Pekerjaan yang dilakukan semua dalam kelemah lembutan, dan itu hanya dihasilkan oleh hikmat yang dari Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu orang yang berhikmat dia ditunjukkan melalui kebiasaan atau karakter dari kehidupan seseorang, yakni seseorang yang hidup dengan cara yang lemah lembut dan bijaksana. Bapak, Mama, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang begitu, kita jangan cepat-cepat membunuh kadang-kadang ada orang tua terbuka mati, padahal dia berusaha untuk apa yang dia katakan, apa yang dia lihat, apa yang akan dia lakukan
dia sama dengan ucapan bahagia atau khotbah Yesus di bukti. Dalam Matius 5 ayat 5 ayat 9. Dan pulang di rumah Pak Mama bisa baca. Di mana hikmat yang menghasilkan kelembutan ini berbeda dengan hikmat dari orang-orang Yunani. Karena kita tahu di perantauan ada orang Yunani, ada orang Yahudi, dan semua suku-suku yang ada di Israel. Menurut Yakobus, bahwa hikmat orang Yunani itu pada waktu itu mereka lagi menekankan kepada kekuasaan, kesuksesan duniawi sebagai hasil dari hikmat. Padahal bagi orang Yunani kelembutan itu sendiri juga ialah tanda dari perbudakan yang tidak layak bagi orang yang kuat dan percaya diri. Kita lihat dalam firman Tuhan ini ada ciri dari orang Yunani yang dia mengandalkan akan kepintaran atau rasa percaya diri itu kalau orang yang lembutnya kurang percaya diri. Bahkan mereka beranggap bahwa orang yang berhikmat itu adalah orang yang sukses, yang juga dalam memiliki kekuasaan. Surat Yakobus datang untuk mengembalikan akan kebiasaan hidup itu. Yakobus menjelaskan tentang persoalan dari hikmat yang keliru atau hikmat yang dari bawah. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ayat 14 hingga ayat 16 bacaan firman Tuhan dikatakan. Yang mana di dalam tulisannya hikmat yang keliru itu dapat ditemukan pada orang yang memiliki rasa iri hati, yang memiliki sikap egois, atau bahkan hikmat yang dari dunia itu menunjukkan tentang sikap ambisi yang salah di dalam hati. Ayat 14a bilang demikian. Atau Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih jauh Yakobus bilang bahwa sifat-sifat dari hikmat yang keliru itu menunjukkan kepada guru-guru pada waktu itu yang ganas atau kasar, yang kemudian menegakkan diri dan berdusta melawan kebenaran. Jadi Pak Mama, kalau sekarang kita lihat dalam kenyataan kehidupan kita, kira-kira masih ada personde orang yang seperti ini. Artinya memiliki ciri-ciri yang melakukan hikmat yang dari dunia, yang mementingkan diri sendiri. Nanti Pak Mama pikir, renungkan dan jawab sendiri. Melalui firman Tuhan hari ini, Pak Mama, saudara-saudara, Yakobus dia mau menyampaikan kepada kita untuk bagaimana melakukan hikmat yang benar itu. Hikmat yang benar harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di perantauan. Dalam ayat yang ke-17, 18 firman Tuhan tadi kita katakan tentang hikmat yang sejati, yang berasal dari atas atau dari hikmat Allah. Dia adalah roh pendamai yang dilakukan, yang melakukan sesuatu sebagai orang yang beramal. Dia rela untuk mengalah, bahkan penuh belas kasihan, dan apa yang ia ucapkan, apa yang dia lakukan berbuah-buah baik. Bahkan ketika ada dalam sesuatu hal yang membutuhkan sebuah keberpihakan, dia tidak berpihak pada hal atau semua yang salah, tetapi ia mau untuk melakukan yang terbaik. Bahkan menurut Yakobus dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa orang yang berhikmat itu juga dia tidak munafik. Ia katakan ya, tidak katakan iya. Pak Mama, kalau kau dengar yang kata firman Tuhan, pasti kau bilang mau pendeta, makal pendeta atau majelis, atau orang-orang yang berkuasa yang bisa mempertahankan sikap-sikap seperti itu, atau masih berkuasa. Papa Mama firman
untuk bagaimana kita belajar dari firman Tuhan ini, pulang kita buat apa sesuai dengan firman Tuhan bilang. Melakukan sesuatu sebagai pendamai, terawat, peramah, rela berkorban, rela mengalah, bahkan penuh belas kasihan, melakukan segala kebenaran dan tidak munafik. Surat Yakobus membawa saya dan Papa Mama hari ini untuk kita merenungkan betapa kita perlu untuk menata kita hidup saat ini dan ke depan. Melalui firman Tuhan hari ini, saya dan Papa Mama kita terpanggil untuk merenungkan sepanjang kita hidup persekutuan gereja ini tumbuh dan berkembang. Apakah kita benar-benar sudah dipimpin oleh hikmat Tuhan atau belum? Hari ini saya dan Papa Mama kita belajar dari nasihat yang diberikan Yakobus kepada jemaat yang ada di perantauan. Ada 12 suku yang ada di perantauan menjadi tujuan firman Tuhan ini. Juga datang kepada kita semua sebagai warga demi di mana saja kita berada, termasuk kita yang ada di jemaat Tawas Berbakti. Saya dan Papa Mama terpanggil untuk merenungkan bagaimana hikmat yang dari Tuhan itu sudahkah kita lakukan atau masih kita gumuli di depan. Melalui firman Tuhan hari ini, Papa Mama saudara, ada 4 hal yang kita perlu renungkan untuk kita bawa pulang dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang pertama, Papa Mama saudara, orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, dia akan menunjukkan perilaku yang baik, melakukan segala pekerjaan dengan kelemah lembutan. Ayat 13b bilang begitu. Tentu ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi kita. Kalau kita sudah lakukan, puji Tuhan. Tapi kalau kita belum lakukan, mari kita minta hikmat dari Tuhan, berdoa supaya kita mampu melakukan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Mari kita belajar untuk memberikan perilaku yang baik, baik kepada orang yang kita kenal ataupun yang kita sudah kenal. Kita diminta untuk berperilaku baik. Itu dimulai dari keluarga sebagai kelompok sosial terkecil, juga dalam persekutuan di jemaat dan masyarakat. Yang kedua, dari firman Tuhan hari ini yang perlu kita renungkan dan kita bawa pulang dalam kehidupan kita tiap hari, bahwa orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, dia akan menunjukkan karakter yang baik dan bijaksana. Bijaksana di sini berarti bahwa mengambil keputusan dengan memilih jalan kehidupan, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan untung dan rugi bagi masa depannya. Jadi Papa Mama, kalau belajar dari orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita melakukan sebuah perilaku hidup, kita pikir memang bahwa apa yang kita buat itu baik atau tidak baik. Bahkan kita diminta juga untuk bagaimana bijaksana yang benar-benar memperhitungkan untung rugi. Orang dagang bilang untung rugi. Kalau kita dalam berperilaku, kita apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dia untung itu ada, dia rugi itu juga ada. Jadi kalau kita sudah terlanjur berbuat yang baik, kita mau perbaiki, firman Tuhan bilang boleh memperbaiki, tapi tidak boleh dipertahankan dan dilanjutkan menjadi kebiasaan. Karena itu Bapak Mama saudara, bagi orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, kita diminta untuk memberikan tanda hidup baru. Entah itu dalam kehidupan kita di rumah tangga ataupun ketika kita berada di mana saja. Hal yang ketiga dari firman Tuhan hari ini, yaitu orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, berbicara dengan lemah lembut dan pembawa damai. Ayat 17b hingga ayat yang ke-18. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan, dia berbicara
dia tukang buat onar dan lain sebagainya. Melalui firman Tuhan hari ini, saya dan Papa Mama juga diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, sikap iri hati, ambisi, egois, dan tidak melakukan berbagai kejahatan. Jika melakukan hal-hal itu, berarti itu bukan hikmat dari Tuhan, tapi hikmat dari dunia, hikmat dari diri sendiri yang memegahkan diri. Tentu saya dan Papa Mama mau begitu. Kalau mau untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menjauhkan diri dari sikap-sikap yang seperti demikian, yaitu berhati, orang yang suka ambisi, egois, dan seterusnya. Tapi kita mau hidup sebagai orang yang lemah lembut dan berbawa damai. Papa Mama, saudara-saudara, tentang hal ini ada salah satu contoh yang pernah saya alami ketika kita sedang ada dalam pertemuan atau rapat-rapat di desa, kadang juga ada di dalam gereja ketika sidang-sidang. Papa Mama, saudara-saudara, ada orang yang dia ketika mau mengusulkan suatu pendapat, dia pendapat itu baik, Papa Mama, tapi dia cara omong ini pakai pukul meja, kadang batik kursi, kadang dengan kata-kata yang keras. Maksudnya baik, tapi kalau disampaikan dengan kata-kata yang keras, maka orang yang ada di rapat atau pertemuan dia hanya ingat itu kata-kata keras. Dia tidak ingat itu ide atau usulan pendapat yang baik. Karena itu Papa Mama, saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa memang kelemah lembutan itu sangat penting untuk menjadi kebiasaan hidup orang beriman. Hal yang keempat yang kita bisa lihat dari firman Tuhan ini, orang yang berhikmat dari Allah atau dari Tuhan adalah orang yang bergaul baik dengan Tuhan, orang yang selalu meminta hikmat dari Tuhan sebelum dia melakukan segala sesuatu. Dan karena itu Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdoalah dan minta hikmat dari Tuhan supaya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh dapat kita lakukan dan kita diberi kemampuan untuk dapat melakukan. Ada banyak orang yang pintar secara teori, tetapi sedikit orang yang berhikmat. Orang pintar dia belum tentu berhikmat, tetapi orang berhikmat dia pasti pintar. Karena itu Papa Mama, saudara-saudara, mari kita belajar untuk menjadi orang berhikmat. Minta terus Roh Kudus menuntun langkah-langkah hidup kita, bergaul dengan Tuhan tiap saat dan tiap waktu, supaya di dalam menjalani kehidupan ini kita terus dipimpin oleh hikmat Tuhan. Jadilah orang-orang